Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen pengampu mata pelajaran biomedik dasar dan teman-teman sekalian. Di sini saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang telah kami kerjakan bersama. Sistem pencernaan manusia dan metabolisme tubuh. Berikut profil anggota kelompok. Mulut dan lidah. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukuran cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Mulut menghaluskan makanan karena di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, sedangkan lidah berfungsi untuk membolak-balikan makanan sehingga semua makanan dihancurkan secara merata. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk membantu menelan makanan. Gigi dan lidah termasuk alat pemproses pencernaan secara mekanis. Selain pencernaan makanan secara mekanis, di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Karena dimungkinkan kelenjar air liur menghasilkan ludah yang mengandung air lendir dan enzim pitalin. Air dan lendir berguna untuk melunasi rongga mulut dan membantu proses menelan. Adapun enzim pitalin mengubah amino menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Gigi. Yang pertama di sini ada jenis gigi. Gigi seri berbentuk pipih dan tajam untuk mengiris makan. Gigi geraham depan bentuknya berlekuk-lekuk untuk mengiris dan melembutkan makanan. Gigi taring ujungnya yang runcing untuk mencabik dan menyobek makanan. Gigi geraham belakang atau paling kuat bentuknya berlekuk-lekuk untuk melembutkan makanan. Yang kedua, anatomi gigi. Mahkota menonjol dari rahang, akar, tertanam dalam rahang, emel, melapisi mahkota merupakan zat terkeras di dalam tubuh. Dentin, lekukan utama pada ujung gigi menyerupai tulang. Sementum, lapisan yang keras di sekeliling akar. Pulp, jaringan lembut berisi saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga, gigi sementara. Jenis ini juga disebut gigi susu. Susunannya yang lengkap terdiri dari 20 buah gigi, 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham belakang. Gigi-gigi ini mulai muncul pada usia 6 sampai dengan 30 bulan. Biasanya pada usia 7 sampai dengan 12 tahun, gigi-gigi tersebut tanggal atau copot dan digantikan dengan susunan yang tetap. Dan yang keempat, gigi tetap. Susunan gigi tetap pada orang dewasa berjumlah 32 buah, 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 geraham depan, 12 geraham belakang. Gigi yang pertama muncul adalah gigi molar. Pertama pada usia 6 sampai dengan 7 tahun. Tumbuh ialah gigi molar ketiga pada usia 17 sampai dengan 25 tahun. Kerongkongan dan lambung. Setelah dikunyah di mulut, makanan ditelan agar masuk ke lambung melalui suatu saluran yang disebut kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Di dalam leher kita sesungguhnya terdapat 2 saluran, yaitu kerongkongan yang letaknya di belakang dan tenggorokan atau trakea yang letaknya di depan. Kerongkongan sendiri merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Tenggorokan merupakan saluran pernafasan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan paru-paru. Kemudian ada lambung. Lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantung. Dinding lambung tersusun dari otot-otot yang memanjang, melingkar, dan menyerong. Hal ini memungkinkan makanan yang masuk ke dalam lambung dibolak-balik dan diremas lagi sehingga menjadi lebih halus. Makanan yang kita kunyah di mulut belumlah cukup halus. Oleh karena itu, perlu dihaluskan lagi di lambung agar lambung kamu tidak bekerja terlalu berat. Sebaiknya kamu mengunyah makananmu sampai halus benar sebelum menelannya ya.
Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari atau duodenum, yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Pankreas merupakan suatu organ yang terdiri dua jaringan dasar. As ini menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Pula pankreas menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. 3 hormon yang dihasilkan oleh pankreas adalah insulin, glukagon, dan somatostatin. Usus besar. Usus besar terdiri dari kolon ascendens kanan, kolon transversum, kolon descendens kiri, kolon sigmoid, berhubungan dengan rektum. Appendix usus buntu merupakan suatu tonjolan kecil berbentuk seperti tabung yang terletak di kolon ascendens pada perbatasan kolon ascendens dengan usus halus. Usus besar menghasilkan lendir dan berfungsi menyerap air dan elektrolit dari tinja. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan proses pencernaan makanan. 1. Mekanik. Pencernaan mekanik makanan lebih banyak terjadi dalam rongga mulut, yaitu mekanisme pengunyahan, mastikasi. Makanan yang sudah berada di rongga mulut bercampur dengan saliva. Kemudian dengan peranan gigi dan lidah makanan dikunyah menjadi bagian yang lebih kecil. Makanan dikunyah kurang lebih 20-25 kali, tetapi tergantung dari jenis makanan. Makanan yang sudah dikunyah selanjutnya masuk ke esofagus melalui proses menelan. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik yang membawa makanan bolus ke lambung. 2. Kimiawi. Sejak makanan berada dalam rongga mulut sudah dicerna secara kimiawi karena sudah bercampur dengan saliva yang mengandung 2 jenis enzim pencernaan, yaitu lipase dan amilase. Di lambung makanan bercampur dengan asam lambung, mucus dan pepsin, kemudian dihasilkan komponen karbohidrat, protein, dan lemak. Terima kasih. Gangguan sistem pencernaan. 1. Diare. Apabila kim dari perut mengalir ke usus terlalu cepat, maka divaksin menjadi lebih sering dengan fase yang mengandung banyak air. Keadaan seperti ini disebut diare. Penyebab diare antara lain ansietas atau stres, makanan tertentu, atau organisme perusak yang melukai dinding usus. Diare dalam waktu lama menyebabkan hilangnya air, garam mineral sehingga menjadi dehidrasi. Konstipasi atau sembelit. Sembelit terjadi jika kim masuk ke usus dengan sangat lambat. Akibatnya air terlalu banyak diserap usus, maka fase menjadi keras dan kering. Sembelit ini disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang berupa tumbuhan beserta banyak mengkonsumsi daging. Tukak lambung atau ulkus. Dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Hasil dari kegiatan ini adalah terjadinya tukak lambung. Tukak lambung menyebabkan berlubangnya dinding lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut. Sebagian besar tukak lambung ini disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu. Gangguan sistem pencernaan. Wasir atau hemoroid. Wasir atau hemoroid adalah pelebaran pembuluh darah baik atau vena di dalam anyaman pembuluh darah. Keluhan pertama kali yaitu darah segar menetes setelah buang air besar atau BAB. Biasanya tanpa disertai rasa nyeri dan gatal di anus. Pencegahannya adalah perlu diet tinggi serta dengan makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang bertujuan membuat volume tinjanya besar. Tetapi lembek sehingga saat BAB karena tidak perlu mengejan dapat merangsang wasir.
Kanker usus. Kanker usus merupakan penyakit ketiga yang menjadi penyebab kematian di seluruh dunia. Penelitian sebelumnya dengan menggunakan binatang sebagai percobaan, kandungan kalsium yang banyak terdapat pada susu mampu melindungi usus dari serangan kanker. Metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai penyedia bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Fungsi dari katabolisme yang kedua yaitu sebagai penyedia energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Yang kedua, anabolisme. Seperti yang telah dijabarkan di atas, bahwa anabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang berkebalikan dengan proses katabolisme. Pada proses ini memerlukan suatu energi yang dapat berupa energi kimia dan dapat pula berupa energi cahaya. Energi ini nantinya dibutuhkan untuk mengikat berbagai senyawa yang sederhana agar dapat membentuk suatu senyawa yang kompleks. Ketiga, fase metabolisme karbohidrat. A. Glikolosis. Glikolosis disebut juga reaksi Epden-Meyerhof atau Epden-Meyerhof-Parnas. Merupakan rangkaian reaksi pengubah satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat, menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. B. Dekarbosilasi oksidatif asam pirufat. Kelima tahap reaksi pada oksidasi asam pirufat adalah sebagai berikut. 1. Pada reaksi tahap 1, pirufat dikarbosilasi atau kehilangan gugus karbosilanya. Pada saat pirufat bereaksi dengan tiamin pirofosfat yang terkait dengan pirufat hidrogenase E1 membentuk turunan hidroksite dari cincin tiazol, tiamin piropisahate atau TPP. Kedua, terjadi pemindahan atom H dan gugus asetil dari TPP ke bentuk tersidasi gugus protestik limpolisil pada pusat enzim dihidrolipoil transasetilase membentuk asetil tioster pada gugus lipoid tereduksi. Ketiga, molekul koenzim A bereaksi terhadap turunan asetil dari dihidrolipoil transasetilase menghasilkan asetil CoA dan bentuk tereduksi sempurna atau dihiol dari gugus lipoil. Keempat, bentuk tereduksi hidrolipoil transesatelase dikatalis oleh hidropoil hidrogenase menyebabkan pemindahan atom hidrogen dari gugus lipoid tereduksi ke gugus protestik VAD terhadap hidrolipoil hidrogeninase. Kelima, gugus VAD tereduksi pada hidrolipoil dihidrogenase memindahkan hidrogen ke NAD+ membentuk NADH. 4. Siklus Krebs. Siklus Krebs disebut dengan siklus asam trikarbosilat atau siklus asam sitrat. Merupakan jalur lingkaran metabolisme di mana asetat atau khususnya asetil CoA dipecah menjadi 2 molekul CO2 dan air dengan menggunakan oksigen. 8 tahap reaksi dalam siklus Krebs adalah sebagai berikut. 1. Kondensasi. 2. Reaksi isomerisasi. 3. Oksidasi isositrat menjadi A-ketogglutarat dan CO2. 4. Oksidasi A-ketogglutarat menjadi suksinil -KOA. 5. Mengubah suksinil -KOA menjadi suksinat. 6.
oksidasi suksinat menjadi fumarat. 7. Hidratasi fumarat menjadi malat. 6. Oksidasi malat menjadi oksaloasetat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.